Kan bisa berkategori gitu ya. Maksudnya kalau udah lulus bisa lanjut pendidikan, bisa atau mungkin kerja atau lu bahkan pengen nikah muda atau di luar nikah. Jadi lo emang sukanya kerja yang di luar. Kalau ini kerja lapangan ya. Bener langsung banget. praktek. Karena kalau misalnya kerja di luar, gue tuh bosan, gue tuh gampang banget bosan gitu loh. Amal aja gue bosan tau sebenarnya. Enggak. Kalau Amal lo bosan. Bisa nggak sih gantiin gue podcast ya? Gue tuh udah gak mau di tim ini lagi ya. Ngocok, ngoceh, Celoteh. asik. Halo guys, balik lagi di Ngocok, Ngoceh, Celoteh. asik. Enggak sebenarnya enggak balik lagi sih kayak. Ini kan first time kita nggak sih, bener. kita balik. Betul. Kasih nih pasnya. Oke, jadi balik lagi sama gue Tasa dan partner gue. Siapa? Adi dong, siapa lagi? Siapa lagi? Kita lagi di Ngocok. Krik banget kita. Ngocok bener. Kita lagi di Ngocok. Karena kita lagi di Ngocok. Ngoceh. Celoteh asik. Yaps, Gimana? Asiknya tuh emang kayak gitu ya? Gimana guys? Asiknya gimana? Asik. Nah gitu dong, Gimana jawab sih? dong, Gitu. alhamdulillah. Masa dia di balik kamera kah? Siapa yang mau nonton bapak lo? Ya kan nggak mungkin ya. Bapak lo nggak mungkin ya. Serem juga bapak lo nonton ya. Lanjut. Ini langsung aja, ini juga kita dari production house. Ih gitu banget ngomongnya nggak sih? Lagi. Production house. Lagi. Production house. Lagi. Udah. Rumah produksi gitu ya. Rumah produksi. Iya, ada kelompok 3 yaitu poligami. Podcast 5 orang anti Anti mainstream. Emang gitu ya pembawaannya? Ya udahlah. nggak ada kesepakatan kita nih. Semua udah sepakat ya. Sepakat. Bener banget ini. Ya oke, Dan jadi karena kita berlima, kenapa kita namanya Astri Mainstream gitu kan, dan kenapa kita namanya kayak segmen kita juga kelihatan dong anti mainstream gak sih, ngocok ini. Dan Disclaimer, tapi ini kan? disclaimer nih buat kalian ya guys ya. buat jangan don't judge book by its cover. Betul banget nih, karena Mentang-mentang ngocok namanya itu ngocok, paling mentang-mentang namanya poligami. poligami, emang otak lu tuh yang salah. Itu enggak ngocok. Ngoceh Pendidikan. celoteh asik. Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi gak sih, back to the topic gitu Ya, kan? back to the Karena topic. sekarang kita menginjak semester 5 dan ini pun tugas dari semester 5. Dan mau gak mau nanti kita bakal lulus dan pengen harus jadi apa kan kita nggak Mau tahu ngapain? sih ya, mau Tapi ngapain lu lagi. masih kan Masih apa nih? Sekolah di mana? Ya, maksudnya Maaf gue kuliah nih. Oh, iya. Lu jangan ngadi-ngadi udah Iya, mentang-mentang nama kampus gue sekolah tinggi nih. ya istilah kata kan begini ya, gue kan nanya lu masih sekolah, Jika berarti lo masih kata nih, berpendidikan kan, masih ada pendidikan, masih masuk maksudnya. Masih dong. Kan Gus keren gitu. gampangnya kalau misalnya gue masih nggak berpendidikan, gue ngapain podcast sekarang? Parah berarti orang yang tidak Oh, kuliah enggak, tidak boleh maksudnya- podcast. Ih, tandain ih, parah banget ih. Wah, Ih, parah banget. Parah. Enggak, guys. Jadi gini, kan gitu kelas ya. Ibu jangan Iya. mau provokator Iya, dong. Ada enggak. domba ya. Enggak provokator, Tadi saya provokasi. sayang lebihin dari si Ono yang baru selingkuh. Oke, jadi kan yang kita udah usia segini gitu. Iya. Udah semester 5. Lagi semester 6, 7, habis itu skripsi, lulus. Terus lulus mau jadi apa gue tanya? Lo mau jadi apa? Lo mau lanjut ke pendidikan lo atau gimana? Kan bisa berkategori gitu ya. Maksudnya kalau udah lulus bisa lanjut pendidikan, bisa Atau mungkin kerja atau lu bahkan pengen nikah muda atau di luar nikah. Maksudnya di luar nikah. Ini lo maksudnya tuh jadi tunangan, organizer-nya. iya kayak gitu. Maksudnya bersangkutan Aduh, banget ya. capek sama Anda. Nggak. Aduh, jokesnya harus Ya, saya jadi lambangin gimana? dulu. Oke, jadi gimana? Ya, jadi gimana? Jadi Anda mau lulus mau kemana gitu kan? Setelah Anda membaca tarot gitu. Enggak dong. Enggak, maksudnya kalau habis lulus pengennya ya lanjut pendidikan enggak sih? Gitu.
gitu. Pendidikan Menurut lu gimana kalau misalnya orang lanjut dari lulus kuliah ke lanjut S2 misalkan contohnya gitu, atau misalkan yang D3 D4 naik ke S1 kan berarti ya? S1 Enggak, kayak kalau gitu. D3 naik S1, D4 kan setara, D4 Oh kan iya, S2. maksudnya itu sarjana terapan ya? Ah. Ya maksudnya kayak gitu kalau D3. Perlu sih kata gue. Karena gini ya guys ya, lu mau nggak mau, lu harus berlanjut terus pendidikan. Jangan pernah lu ngerasa udah cukup. Hei, Anda pintar. Seorang profesor aja dia tuh mencari ilmu. Kenapa Anda tidak mau mencari ilmu? Tolong dipikirkan baik-baik gitu kan. Ya tapi kan sebenarnya tuh kayak ada beberapa faktor juga nggak sih yang maksudnya emang lo disuruh buat lanjut pendidikan, kayak misalkan ada beberapa profesi gitu mungkin yang kayak nggak bisa lo lulusan S1 lo dapet profesi itu, kayak misalkan dosen. Untuk seorang dosen itu nggak bisa kan lo lulusan S1 doang. Terus psikologi, orang-orang psikolog dan kawan-kawanannya itu gue nggak tahu yang kayak ada profesinya gitu kan. Iya, dan sebagainya. iya Benar betul. sih. Bahkan sekarang sendiri pun perusahaan-perusahaan tuh kayak menganggap tuh bahwa S1 tuh setara gitu dengan SMA SMK gitu. Padahal sebenarnya dari segi pendidikan, terus dari segi pengajarannya dan hal yang pelajaran yang diterima pun berbeda-beda gitu. Yep, benar. Jadi nggak bisa disamakan. Bahkan yang S1 pun juga harus menjelajah lagi ke S2-nya lebih kayak mencurucut apa sih? Mengerucut. Masya Allah. Ya benar ya. Pokoknya itu kan kayak lebih spesifik lagi kalian mau fokusnya di mana dan mau seperti apa. Iya benar banget. Terus juga kan kalau kadang juga mungkin ada beberapa orang yang misalkan insecure gitu nggak sih, atau emang dari dorongan dari keluarganya yang emang keluarga dari berpendidikan gitu, misalkan bapaknya dokter atau emaknya apa, terus kakaknya saudara tirinya, saudara tingkatnya gitu. Terus kalau lu pribadi background keluarga lu ada yang kayak gitu nggak sih, kayak semuanya tuh berpendidikan, terus emang sih semua berpendidikan tapi kayak gelar sarjana beda-beda, ada S1, S2, S3 gitu tuh gimana? Kalau menurut gue juga dari awal gitu pendidikan itu emang penting kan. Maksudnya ya walaupun cewek ujung-ujungnya kan banyak orang juga kan yang ngomong kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, tuh sekolah tinggi multimedia. Sekolah tinggi ngapain sih sekolah tinggi-tinggi. Terus juga lu kan cewek ntar ujung-ujungnya di dapur ngurus anak, ngurus suami, bla 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 gitu deh pokoknya. Ya siapa lagi yang ngomong kalau bukan omongan tetangga yang ngasih kan tetangga suka jolet. Ini kayak kita bisa ngomongin tetangga ya. Iya, terus kayak gitu kan pokoknya. Banyak statement yang ngomong ngapain sih sekolah tinggi-tinggi cewek ngurus rumah, ngurus anak kayak gitu. Loh, untuk menjadi ibu yang pinter, yang jadi good mother buat anak lo, apa bahasa ibu pertama itu kan anak lo, ibu lo. Gimana sih lo gitu. Ini jadi kayak seorang ibu tuh sebenarnya tuh guru pertama kita, bukannya guru TK lu, guru pertama lu enggak, tapi sebenarnya guru pertama tuh ya dari si ibu itu sendiri, ngajarin lo gimana cara jalan, aduh muak di depan. Terus gimana caranya ibu ngajarin lo berbicara kayak ayo ngeliat mama, Tasa, mama, ya makanya kayak gitu kan. Itu kan salah satu adalah ya kunci dari berpendidikan kan juga bisa untuk anak lo ke depannya kan. Maksudnya ya udah itu juga buat anak-anak lo juga. Emang salah ya kalau misalkan cewek itu berpendidikan tinggi walaupun ujung-ujungnya cuma ngurus anak. Lah gue pengen jadi ibu yang baik buat anak-anak gue. Emang kenapa sih nggak suka? Kalau nggak suka ya udah nonton aja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Mantap kita kali ini. Tadi gue kerasukan. Tadi gue kerasukan. Kocok gitu kayak program kita kan. Ngoceh, celoteh, asik gitu kan ya. Gitu gak? Ya udah kayak gitu tadi pendapat gue. Nah, tadi masih lupa gue. Tapi balik lagi pertanyaan gue, emang ibu ini harusnya perlu ke THT sih. Background keluarga lu anjir, lu jangan sampai keluar lupa, maaf. Kok yang atas sih? Enggak. Ya kan bukan bisa kan. Iya. Enggak, background keluarga gue emang ya gitu, emang pendidikan nomor 1 kayak gitu. Dari nyokap bokap gue tuh emang ya udah sekolah dulu tinggi-tinggi lah kayak gitu. Kalau emang ada kesempatan yang lain, ya pokoknya jangan nyanyiin kesempatan. Kalau emang ada kesempatan itu ya ambil aja. Bener banget gitu. Terus juga gue kan kadang kepikiran lah, insecure juga sama jujur dari keluarga bokap gue kan. Ya gitu, yang misalnya lulusan ini kadang tuh juga kayak
ih malah kakak gue enggak lulusan ini, jadi gue kayak pengennya gue gitu loh, maksudnya dari anak-anak bapak gue adalah yang mewakili satu gitu loh. Gue sih pengennya kayak gitu, cuma ya kesempatannya ada. Lulus dong, lulus gak ya? Lulus. Enggak jalur joki kan? Iya, Oh enggak dong. Yang ini nah. Itu. Mungkin kita nggak tahu ya guys. Iya, jangan dong. Kita kan jujur banget kan orangnya kan. Betul. Kayak sekarang kayak gue jujur ya secara gue pribadi, kayak lu pun dari background keluarga kan. Kalau gue tuh dari teman-teman gue iya. banyak kan S2 gitu loh, dari salah satu perguruan tinggi favorit gitu kan. Jadi siapa sih yang nggak Wis, salah tinggi, bukan perguruan. Terus. Nah, terus kayak gue sendiri tuh pengen kayak mereka, kayak kalau dia bisa kenapa gue enggak gitu. Bahkan sekarang pun kita pun sudah di gimana ya, fasilitasi lah oleh pemerintah, bahkan nggak cuma pemerintah doang, bahkan banyak banget komunitas-komunitas, perusahaan-perusahaan yang mau fasilitasi hal tersebut. Dengan kita ke jenjang S2 beasiswa, ada yang ke Jepang, ada yang pokoknya keluar negeri, keluar alam, keluar di nggak maksudnya ya gitulah, maksudnya kan pendidikan gitu, gue lupa nih penting ya kan. Kayak gimana kita S2-nya, lagi ada kesempatan beasiswa. Itu pun biasanya kadang nggak cuma biar kita kuliah doang, tapi biar kehidupan kita pun juga ada gitu. Ya maksudnya itu kesempatan loh, jadi boleh diambil banget kayak gitu. Toh juga kalau misalkan kalian dari keluarga yang misalkan kurang mampu. Aduh, apa tuh bentuk? Ibu itu kan pelotokan gitu. Tolong ya. Itu kan pelotokan. Itu kan peletokan. Gitu. Iya, sabar. Terus tadi udah sampai mana? Kesempatan. Ya itu kan kesempatan, nggak datang 2 kali, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun kalian dari ada bunyi itu. Perasaan udah di silent tadi. Iya. Terus maksudnya kalau misalkan kalian maaf mungkin dari keluarga yang misalkan kurang mampu, itu kan emang udah ada fasilitas kan, beasiswa juga kan. Jadi walaupun kalian bukan dari keluarga yang berkecukupan, itu bukan gak jadi masalah gitu, bukan suatu hal yang masalah kalau kalian tetap emang punya tekad pengen berpendidikan lebih tinggi, ya kenapa enggak. Banyak akses lah menuju ke sana. Orang kalian udah di era sekarang, era digital, era gitulah. Banyak jalan menuju biskuit. Nah itulah. Biskuit Roma. Enggak gitu. Merek dong. Iya. Ini ada nih Roma kecil. Tapi ini bisa di zoom ya? Iya Lisna, enggak, aku enggak main deh kok. Tadi cuma keceletek. Iya gitu. Ya pokoknya ya banyak-banyak terima kasih. Banyak terima kasih. Ya pokoknya kalau ada kesempatan diambil. Iya. Kesempatan tuh nggak bisa datang 2 kali. Plus kalau kesempatan tuh datang kalau misalnya kita sendiri pun juga ada niat, usaha. Ikhtiar dan doa kan. Betul banget. Percuma lu ikhtiar tapi lo nggak doa, percuma lu doa doang tapi lo nggak ikhtiar gitu. Harus seimbang antara kedua tersebut sehingga kesempatan itu datang ke kita. Jangan sampai kesempatan malah jadi apa? Penyesalan. Tuh catat quotes of the day. Anjas. Terus lanjut ya kan, kalau misalkan maksudnya kan gak semua orang mungkin pengen melanjutkan ke pendidikan. Mungkin ada yang pengen kerja, kayak lo kalau nggak salah lo kan lulusan lo dulu SMA kan, kalau gue kan SMA. Lo SMA sih? Gue SMA, lo SMK. Ya lo SMK kan. Nah kalau SMK kan bukannya kayak emang selama dia KBM tuh ini kan banyak praktek. Ya langsung praktek gitu. Bener banget sih. Tapi mungkin dulu tuh gue mikirnya emang gue tuh pengen banget kerja, tapi satu sisi karena gue tuh bukan, jadi gini guys, for FYI aja nih, jadi gue tuh dulu tuh ngambil jurusan akuntansi gitu, yang dimana akuntansi tuh biasanya berfokus dimana dia tuh kerja di depan laptop, di ruangan aja, sedangkan gue tuh nggak bisa tuh yang kayak gitu. Bikin buku batik? Enggak, itu buku besar. Iya. Akuntansi diomelin loh, dijat ya. Kayaknya tasasku. Enggak. Dan tasku keles. Enggak. Baik to the topic. Lanjut nih, jadi apa tadi gue memang ruangan, karena gue tuh bukan tipe yang suka kerja dalam ruangan gitu. Dan nyapu ya di luar. Itu saya tadi. Iya. Tadi kan nggak ke-record. Gitu jadinya ya langsung jadi lo jadi lo emang sukanya kerja yang di luar. Kalau ini kerja lapangan ya. Langsung praktek. Karena kalau misalnya kerja dalam ruangan gue tuh bosan, gue tuh gak mau buat bosan gitu loh. Amal aja gue bosen lah sebenarnya.
Enggak. Kalau malu bosan. Bisa gak sih gantiin gue podcast gak? Gue tuh udah gak mau di tim ini lagi ya. Gue capek. Lebih tepatnya gue capek. Mana tetangga lu capek. Ya kayak gitu. Lanjut. Apa yang tadi gue ngomong? Kerja. Kayak emang gue gak mau, gue pengennya di luar ruangan. Mungkin tanya ke kayak kenapa kalau misalnya lu pengen kerja di luar ruangan, kenapa lu harus ngambil akuntansi? Karena SMK dekat rumah gue paling enak, yaudah itu doang. Dan jurusannya aja akuntansi, OTKP, TKJ. Gue gak mau TKJ. Berarti cita-cita lo apa? Cita-cita gue pengen bikin event organizer. Siapa yang gak mau? Iya, mungkin karena lo anak event ya, lo juga suka ikut event. Anak event, emang gue lah dari event. Emang bukan? Lah, bapak kita kan sama. Iya. Jadi gitu, jadi kayak gue tuh mau fokusnya ke kerja itu yang di luar lapangan gitu. Makanya gue sekarang ngambil ke komunikasi. Gitu. Kalau gue berarti kebalikan dari lo, gue nggak tahu ya, mungkin karena gue cewek ya. Nggak tahu sih. Kayak gue pengen yang simple aja gitu loh. Kalaupun keluar, gitu. Iya, kalaupun keluar juga paling press conference. Asik. Gaya lo press conference. Ya kan gue pengen jadi PR. Satu like satu amin. Satu viewer satu amin. Kirain lu mau jadi tukang pijet kan dia mau AC. Gak juga anjir. Tukang pijet pantai di luar. Apal banget. Iya, enggak kan kalau gue nonton vlog-vlog orang di Bali gitu kan pijet gitu. Iya, siapa tahu kan abis ini kan ada gitu kan salah satu agent travel endorse kita kan. Amin lah. Orang mah amin. Iya, amin. Siapa tahu kan kita bisa bikin podcast di Bali. Why not? Iya, tapi ngomong-ngomong ya, kayak kalau misalkan rata-rata orang yang abis lulus pengen lanjut lanjut kerja itu mungkin dia kayak emang udah berpengalaman gitu, kayak misalkan tadi kan lo SMK terus D3, D4 itu kan emang praktek ya. Gue nggak munafik, kita S1 juga rata-rata materi nggak sih, prakteknya cuma ya udah gitu-gitu doang gitu loh. Malah gue ngerasa kayak gue lebih banyak praktek di luar kampus gitu, di luar materi kelas gitu. Gitu ya nggak sih, mungkin itu juga salah satu faktor kayak udahlah kerja aja, orang gue udah banyak skill juga, tunggu apa lagi. Tapi kan sebenarnya kita sendiri juga bisa ikut magang nggak sih, kayak magang internship gitu sendiri. Nah iya, gue tuh pengen sebenarnya. Ini kan kita udah sebenarnya ya gara-gara iya karena ya itu kan kita udah full sampai sore gitu kan. Terus sedangkan kemarin tuh tawarannya tuh yang full di office kayak gitu full time, jadi gue nggak bisa. Jadi nggak bisa bagi waktunya. Takut pendidikan lu malah tersingkirkan. Ntar gue bisa dicoret dari kakak kan. Waduh, sulit tuh. Sulit, masa gue bikin kakak baru. Iya. Back to the topic. Ngapain sih? Ya udahlah gitu lah. Terus juga mungkin karena rata-rata orang kalau lanjut kerja gara-gara apa? Biasanya kayak kalau itu nggak sih faktor ekonomi ya tuntutan kan ya, harus kayak ya bantulah nih keluarga lo gitu. Gimana lo ada pengalaman nggak kalau misalkan bisa kerja? Gue sih sebenarnya pengennya gini sih. Gimana? Gue setelah gue lulus S1 gue pengen gue kerja sambil gue lanjutin S2 gue gitu kan. Karena my moms itu single parents gitu kan, jadi mau nggak mau gue tuh harus apa nih gini biar ada Oke. Nah tapi mau nggak mau tuh gue tuh harus ada gimana ya, harus ngebantuin emak gue gitu. Iya. Apalagi gue bakal jadi tulang punggung keluarga. Anak pertama. Betul. Jadi harus bisa bagaimanapun caranya ngebantuin keluarga, mengurangi beban keluarga supaya tidak jadi apa, beban dunia keluarga. Iya, enggak, soalnya juga adek lo kan masih kecil kan. Adek lo masih piyi gitu, masih ya maksudnya SD gak sih? Memang SD. Requestannya Dacat kado ultah. Terus itu kan adek lo masih kecil, masih SD gak? Nah, SD masih SMP, SMA, sekarang biaya kuliah mahal. Iya, apa mahal mau kita harus bayar. Paling ikut ya itu jalan tengah tuh beasiswa sih, biasanya banyak dari pemerintah. Nah, kalau dari lu sendiri, lu kira-kira nanti bakal mau kerja gak sih? Gue tuh sama kayak lo, kalau misalkan lulus nih, gue pengen banget lulus S1 gue langsung kerja aja dulu. Terus gue nyambi S2 karena kan S2 itu nggak terpaut umur kan, kayak lo mau umur berapapun lo masih bisa S2 gitu. Tau gue
nanti nikah sama laki-laki yang bisa membiayai S2 gue gitu kan, kita we never know gitu kan, ya nggak sih? Bener sih, ya pokoknya ya gue pengen itu dulu, pengen kerja dulu biaya bahagiain orang tua gitu, punya duit hasil sendiri, kayak lo beli apa lo nraktir teman-teman lo juga enak gak sih, seneng gak sih lihat orang seneng gitu, iya makan gratis, kitanya yang gratis. iya ya gue nya yang kayak bikin buku batik ya, pengeluaran bulanan gitu. Tapi nih balik lagi, kenapa lu pengen jadi wanita karir gitu, sedangkan lu sendiri kan punya suami, ya nggak sih guys? Kalau nanti nikah kan lu kan punya suami, buat apa lu kerja udah ada suami lu gitu? Misalkan gue kan tadi gue sempet nyinggung kalau misalkan gue juga pengen, emang gue sempet nyinggung ya? Nggak tahu, gue maksudnya iya. Enggak, gue pengen jadi wanita karir aja. Kenapa? Karena gue pengen membiayai apa ya, gue bisa berdiri di kaki gue sendiri. Jadi walaupun nanti gitu kan, gue nggak tahu ya kehidupan yang akan datang itu bakal kayak gimana, misalkan gue panjang umur sama laki gue atau gimana kan nggak tahu kan. Ya berpikirlah maksudnya kayak kemungkinan yang terburuk gitu, gue tuh masih bisa bertahan hidup gitu. Toh juga kalau misalkan gue kerja pun gue bisa bantu-bantu gitu, asalkan gue nggak lupakan sama kerjaan, maksudnya kerja gue sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu kan. Iya, paling kalau misalkan ini ya gue punya cita-cita dan gue pengen cita-cita gue itu terkabul dulu gitu, dan gue kerja cita-cita gue gitu. Misalkan gue pengen jadi PR ya, gue pengen lah jadi PR. Ntar setelah itu mungkin gini ya rasanya jadi PR, boleh lah. Kan kalau kerjaan ibu-ibu di rumah bisa apa nyambi, sih? Ya nyambi tuh biasanya apa sih? All shop kali. Bener banget. Kayak gitu. Tuh gue buka warung kali ya. Tapi lu kalau misalkan nanggepin kayak cewek-cewek yang kayak karir banget, yang kayak karir. Oke, kalau misalnya gue sendiri tuh, gue tuh bukan tipe yang mengekang atau kayak lu tuh harus di rumah aja, enggak. Justru gue mau membebaskan bini gue buat kayak explore dirinya tuh nggak apa-apa gitu. Tapi yang terpenting oke, tanda ayo. Jangan dong, saya kan dipantau di atas tuh tangga. Ih, gue juit. Ada boneka nggak lagi dia? Kayak gitu lah. Ya kan tadi tuh balik, kalau lu kan pengen kayak gitu ya. Kalau gue kan nggak tahu. Siapa tahu nanti gue mendapatkan laki-laki yang belum tentu mensupport gue di bidang karir gitu kan. Kan nggak tahu makanya. Tapi kalau misalnya yang sekarang kira-kira apa? orang itu support nggak sih? Kok sekarang sih? Alah. Tapi lu ada nggak sekarang? Ada. Seumuran lagi. Seumuran. Support lah. Sejauh ini masih support. Coba ya kadang keras kepala. Iya sih, karena kan udah seumuran. Aduh kan dia gini. Siapa yang ngecapek sama dia nih? Lu juga seumuran kan? Iya. Gue juga beda setahun tapi gue lebih tua. Anda ngomong sama saya, Bu. Mohon maaf. Iya. Kan dia enggak tahu. Maaf. Kan ini tim bobrok juga. Iya, tapi enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang sepantaran gitu kan sama-sama batu ketemu batu. Kenapa enggak nyari yang batu ketemu kertas? Menang dong. Menang. Iya. Kenapa gitu? Pasti kan kalau batu sama batu kan ya udah gitu-gitu aja. Kayak ada adrenalinnya sendiri ya. Iya benar banget. Kayak ya udahlah, jalanin aja. Gue juga maksudnya sekarang gak mikir yang kemana-mana. Ya tadi kayak gue bilang di awal, gue kayak pengen fokus kerja, pengen ngurus pengen ngebahagiain orang tua gue dulu. Gue pengen banyak list kehidupan gue yang emang harus gue wujudin lewat diri gue sendiri gitu. Kayak nanti aja lah target nikah mah gak tahu. Iya kan, itu ngomongin target nikah juga pasti orang yang abis lulus pengen nikah muda itu juga bisa kan. Nikah muda atau yang tadi ya. Lu emang kalau lu pengen nikah bro? Kalau gue pribadi ya, gue tuh pengen nikah di umur nggak mau lebih dari 28. Lu kan cowok, bukannya cowok tuh statement gini ya, cowok itu lebih kejar karir, sedangkan setiap cowok berbeda-beda. Ya maksudnya, tapi kebanyakan orang laki-laki itu baru lulus itu maksudnya dia baru mendapatkan championnya dia itu di sekitar umur 20-an, 26 ke atas gitu loh. Anda mau tanya apa? Target kan? Championnya apa 26 ke atas? Yes. Tapi gue agak sensi gitu loh pas kalau ngomong kayak gitu. Nah gitu juga, dulu targetnya 28. Kalau misalnya perekonomian gue tuh udah stabil semuanya. Kayak finansial aman. Ada standar gitu, apalagi kalau misalnya kita pacaran dengan cewek kita nih, contoh pasangan kita yang notabene dia untuk perekonomiannya finansialnya lebih tinggi dibanding si cowoknya, pasti insecure. Cowoknya tuh bakal insecure, bakal kayak aduh kenapa dia lebih tinggi gitu. Jadi kayak mau nggak mau gue harus
melebihi dia, kalau kayak bisa mencukupi akan kebutuhannya dan lain sebagainya. Jadi gue bakal menunggu hal tersebut, tapi target gue tetap 28 dengan keadaan dimana gue perekonomian gue stabil dan semua itu gue stabil, dia aman. Jadi nggak ada yang gimana. Tapi kalau lo sendiri gimana? Ya tadi yang nyinggung lo tadi kan, yang gue sempet sensi gitu kan, gara-gara lo mau nikah 28 kan. Ya gue mikirnya kayak banyak statement tuh bilang kalau misalkan cowok itu lebih ngejar karir, sedangkan cewek tuh ngejar umur. Makanya banyak cewek yang pengen nikah di umur normal tuh kayak 21 sampai 26 lah. Umur-umur subur lah. Emang lu gak pengen punya keturunan kan, itu kan kuncinya maksudnya. Iya, makanya kan supaya kita kan cowok kan juga punya kesuburan dong. Iya, kalau cowok lu mau nikah 60 70 tahun juga masih subur anjir. Oh, enggak anjir. Iya, mau tanya. Enggak anjir, sebenarnya itu susah banget. Gua searching ya, apa nih? Susah banget nanti. Makanya lu sering gak lihat anak SD nikah sama kakek-kakek? Punya? Oh, jadi lu bikin gue emosi ya. Jadi lu mau nikah sama kakek? Ya enggak, maksudnya itu kan stigmanya kayak gitu, statementnya banyak bilang kayak gitu. Makanya jadi kalau misalkan paham. Jadi ya kayak yang tau gitu kan, karena cowok buat tuh ngejar karir gitu kan. Iya, ngejar finansial dulu. Emang lo pengen ngasih makan istri lo cinta doang? Aku cinta kamu, aku tulus setia sama kamu kan? Enggak lah anjir, hidup itu juga butuh uang. Lo makan pakai apa? Beras kan? Iya, pakai beras. Ya, berasnya dari petani. Ya maksudnya kan lu beli itu kan pakai uang gitu, jadi mau nggak lo emosi mulu ya ibu ini. Gak kesel ya, sensi kan. Sabar, tahan emosi ya. Itu topik ya. Kita lanjut lagi nih. Tidur aja yuk. Gak lanjut dong, mau pulang nih. Oh iya. Mau family gathering ya, nggak canda. Nggak langsung tadi gimana? Lanjut. Jadi gini nih, gue menanya aja sih, kayak lu kan tadi bilang mau jadi wanita karir, tapi lu punya target nikah. Lu tuh belum jawab nih, target nikah lu umur berapanya? Ya itulah dua pengennya sih, cuma kayak ya pengen fokus karir juga sih. Ya yang nggak lebih dari 29 lah. Paling 29. Mentok-mentok 29 lah. Pengennya doain. Amin. Mau sama siapa? Nggak tahu. Yang mapan. Gue sih yang mapan. Terus nih kalau misalnya tiba-tiba nggak canda, Pak, ngopi. Terus nih misalnya tambah tiba-tiba nih kalau misalnya lu soalnya lu kedapetan cowok yang mapan gitu kan, lu dilamar dengan cowok yang mapan gitu kan, dibanding pasangan lu yang sekarang. Itu gimana tuh? Itu gue di umur berapa? Kalau di umur yang fase-fase nikah kayak 21 sampai 26, ya gue pengen lah berproses bareng ya. Oh berarti lu tetap mau berproses? Mau lah, siapa sih gak mau berproses bareng gitu. Tapi kalau misalkan udah kayak umur 29, gue udah dapet tuntutan nih dari keluarga kayak kapan nikah kan? Kadang kan keluarga suka kayak gitu kan, keluarga, tetangga kayak gitu. Ih mas, lu masa cewek umur segini belum nikah dan lain-lain. Lalu tau lah orang Indonesia mulutnya kayak gimana, kayak gitu kan. Ya, iya. Didorong kayak gitu kan, ya pengen cepet-cepet nikah, ya gue pengen lah. Ya udah gue pasti pilihnya yang mapan. Kalau dia mapan, soleh kayak gitu ya. Mungkin gue akan memilih yang sudah terlihat. Apalagi kalau misalnya lu nih. Tapi gue gak nyesel ya untuk berproses bareng kayak gitu, gak nyesel kayak ya. Berarti dari 21 ke 25 itu berarti kan yang 5 tahun nih ya, kan berarti kan nambah 5 tahun nih. Ya kan? Berarti itu kan butuh waktu yang lama. Tiba-tiba lu nikah, apakah pasangan lu gak kecewa sama lu? Ya menurut gue ya mungkin bukan jodoh gak sih, tapi kan gue juga harus realistis gitu loh. Gue gak mungkin nungguin lu yang maksudnya gak pasti gitu loh. Lu mau menjanjikan gue di umur berapa menikah kan, sedangkan gue juga dapet tuntutan gitu loh. Maksudnya ya sama-sama realistis lah kayak gitu. Bukan gue matre lebih milih yang mapan. Enggak lah, menurut gue semua perempuan bakal milih kayak gitu sih. Oke. Ya gak sih? Sip bener banget sih. Jadi itu ya guys, jadi kalian tuh tetap harus memikirkan hal tersebut, bukan karena kalian cinta doang gitu kan. Bukan berarti kalian sendiri tuh nggak mau berproses, ya nggak sih? Iya benar. Pokoknya kalau misalnya kalian setelah lulus mau lulus S2, lanjut S2 atau pendidikan, terus lanjut kerja atau bahkan nikah, itu semua ambil kesempatan yang ada sih kalau menurut gue. Ambil aja kesempatan yang ada saat itu, selagi itu tidak akan menyesatkan dan membuat kalian menyesal, jadi harus diambil. Pinter-pinter kaliannya aja. Yaps. Kayak sih gue udah capek sih. Ya, capek gak sih ngoceh? Ngoceh beki bio. Namanya juga kita di ngocok. Ngoceh celoteh asik. Asik.
Asik. Gimana sih Fargoy? Mbak PO ajarin dong. Ajarin. Ope. Ayo kok PO sih? Pre-order itu. Ope ya. Jadi mungkin buat kalian jatuh guys, nggak lanjut. Jatuh ya Ra. Lepas guys. Capek banget. Lepas. Ayo lanjut closing. Nah, kan udah lepas, kita closing aja sih. Iya. Gue capek. Capek ngoceh terus gitu kan, ngoceh celoteh. Asik. Ya udah mungkin itu aja kita pesan kita hari ini gitu kan. Ambil yang buruk-buruk. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Bener banget. Kalian tentukan sendiri ketika kalian sudah lulus mau jadi apa. Apakah mungkin kalian mau fokus pada pendidikan, kerja, ataupun nikah. Itu pilihan kalian. Karena kalian yang jalanin. Walaupun banyak mungkin dorongan dari orang di sekitar kalian itu kayak ya udahlah jangan dengerin banget, kecuali kayak udah di depan kan itu kan harus kayak ya udahlah gitu. Kayak tadi itu kalau dipaksa nikah tuntut emang udah jatahnya udah waktunya udah lebih 30 tahun ya nikah kayak gitu. Tapi tetap pada berpegang teguh pada prinsip kalian sendiri. Ya betul, menjadi wanita karir itu baik. Terus wanita yang berpendidikan untuk anak-anak yang akan datang itu juga baik. Laki-laki juga harus, laki-laki tuh harus ingat loh, kalian itu menafkahi loh. Bener banget. Kalau kalian belajar agama pasti di agama kalian diajarkan kan. Terus jadi kalian tuh jangan berpikir pendek ya. Harus banget gimana ya? Jangan Jangan terlalu kayak ya udahlah nikah aja. Tuh juga gue sayang sama dia, tapi lu juga mikirin finansialnya. Kira-kira kalau misalnya gue nikah sama dia bahagia nggak ya sama gue dengan keadaan gue sekarang? Keadaan gue lagi di bawah nih, berarti ntar aja gue harus keadaan gue di atas buat nikah sama dia kayak gitu. Jangan sampai anak sama bini lu tuh nangis terus tiap hari, pasti nggak mau. Lu dosa tau gak lu bikin anak istri nangis. Ya udah mungkin itu segitu aja ya guys ya. Dan sampai jumpa lagi di. Maaf kalau banyak kata sensor karena ya gue nggak tahu ya, ini kayak langsung nyeletuk. Maaf ya guys. Banget sih kita kayak tadi ngomongin masalah apa tadi? Pendidikan, kita masalah kerja, nikah, terus kita tadi udah ngasih tahu quote of the day kita. Plus terakhir nih, ingat kesempatan gak datang 2 kalinya. Fokus banget ya. Kesempatan tidak datang pada kedua kalinya. Kalau yang datang berkali-kali namanya pendaftaran. Asik. Kalau yang pendaftaran ulang gimana? Apaan? Enggak, gue belum mikir jokesnya. Elah lo. Ya maaf. Iya. Kan punya kita. Enggak bercanda. Makasih Gilang. Masih Ahlan. Iya kayak gitu. Udah, mungkin cukup sekian and see you the next time. See you when I see you. Stay tune di Poligami. Pakai TV nggak nanti poligaminya? Enggak dong. Poligami lagi. Apa sih? Kan segmen kita ngocok ya nih. Tapi kan kita nanti YouTube. Oke, pokoknya stay tune terus di ngoceh celoteh asik. Bye. Dadah. Poligami say thank you. Thank you.